Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kalian melaksanakan PTS, saya masih bisa untuk bertatap muka dengan kalian semuanya. Bagaimana untuk agenda PTS-nya? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar. Lancar tidak bertanya temannya loh? Alhamdulillah. Mantap. Oke, baik. Semoga nanti hasil PTS kalian bagus semuanya ya. Amin. Baik, sesuai dengan sebenarnya agenda kita siang tadi ya, tapi karena terkendala sesuatu hal karena masalah teknis, jadi mohon maaf akhirnya kita harus bertatap muka melalui online ini di waktu menjelang Isya. Saya terima kasih sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, agar apa yang nanti menjadi tujuan kita bersama tercapai, saya ingin kita mengawali kegiatan dengan doa. Silahkan, ya, selamat bergabung Mbak Rosa. Iya Bunda. Ya, oke, silahkan dipimpin doa salah satu. Mas Yofan ya? Mas Yofan ya? Ya, oke Mas Yofan. Ini Mbak Danisa kemana ini? Mati lampu tuh, Bu. Iya. Mas Yofan silakan untuk pimpin doa, Nak. Gimana, Bu? Pimpin doa. Ayo gimana, Bu? Waduh lah, kamu itu calon imam ya. Mimpin ini piye, Bu? Ayo mimpin doa seperti kalau di dalam kelas ya. Kalau kita seperti pas pertemuan di dalam kelas. Adminnya aja, Bu. Adminnya siapa ini? Oh, Mas Najib. Ayo Mas Najib. Najib. Ya. Ayo, Jib. Senyum dia. Sebelum kita mengawali kegiatan Zoom meeting ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Tadi sudah saya share link untuk melihat pengantar bahan topik kita pada malam hari ini. Siapa yang sudah menonton? Saya nggak tahu ya, Bun. Karena mungkin karena terlambat Mas Yufan ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Danisa bisa menceritakan untuk apa YouTube yang saya share di grup? Saya enggak nonton. Oh, enggak nonton, Mbak Sasa nonton enggak? Enggak, Nggak usah nonton mesti, Bu. Waduh. Najib biasanya nonton. Oh iya, Mas Najib. Lihat tadi ya? Lihat? Ya, nonton. Iya, oke. Ada apa di dalam video itu, Mas Najib? Biar temennya mendengarkan suaranya agak kencang sedikit. Di video yang Bunda bagi, itu ada 3 video tentang hewan-hewan yang memiliki kepribadian, yang memiliki kepekaan terhadap situasi. Di video pertama itu ada segerombolan penguin yang berada di gumpalan es atau bongkahan es. Itu mereka tuh gimana ya, terancam dari mau dimakan sama si paus. Dan mereka punya inisiatif, kan itu sebuah bongkahan. Dan mereka tuh ada di tengah. Dan mereka tuh punya inisiatif bersama buat memiringkan bongkahan es itu supaya giginya paus itu tidak bisa mencaplok mereka. Jadi gini, jadi mereka berhasil. Jadi video yang kedua itu dari semut, sekumpulan semut. Jadi mereka dari salah satu dari mereka itu ada yang terancam dimakan oleh sebuah hewan saya lupa namanya.
itu mereka punya inisiatif bersama. Dari ketuanya itu mereka membuat sebuah bola supaya si hidung hewan yang menghisap mereka bisa supaya tidak bisa masuk ke dalam situnya. Itu. Terus Yang ketiga? dari yang ketiga, gambar ketiga yaitu sebuah gambar kepiting yang diincar oleh burung camar atau burung apa itu. Salah satu kepiting mempunyai inisiatif buat mengumpulkan teman-temannya dan mereka membuat formasi sebuah kotak. Itu mereka mengangkat semua capitnya supaya burung camar itu tidak bisa mengambil salah satu dari kepiting tersebut. Dan bisa dilihat di YouTube itu burung camar tidak bisa memakan atau memilih dari salah satu dari kepiting itu. Begitu Bun. Oke, Saya. terima kasih. Baik. Tadi Mas Najib benar sekali menceritakan ada 3 bagian ya, di mana yang pertama adalah penguin ya, sekumpulan penguin ya. Di dalam penguin atau apa tadi, anjing laut ya? Nah, di situ ada salah satu di antara penguin itu yang mencoba untuk mengkoordinasi dari kumpulan penguin itu bagaimana dia bisa terhindar dari serangan ikan paus ya. Kemudian tadi yang kedua adalah ada salah satu seekor semut yang memimpin teman-temannya untuk apa? Melindungi dirinya dari serangan hewan yang ingin memangsanya. Kemudian yang terakhir adalah sekumpulan kepiting yang melindungi dirinya dari serangan burung ya tadi ya. Nah, dari kesekian kumpulan hewan itu satu yang berperan di situ ya. Nah, itu kaitannya dengan tema kita malam ini. Apa sih sebenarnya yang ingin kita bahas pada malam hari ini ya? Oke. Siap untuk lanjut ini? Siap. Oke. Siap. Kita lihat tema yang akan kita lihat di sini adalah apa sih? Kelihatan enggak, Nak? Kelihatan, Bun. Kelihatan, Bun. Oke, ini adalah foto saya ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah perihal kepemimpinan. Kenapa? Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat dulu tujuan dari layanan klasikal ini apa sih? Jelas ya? Slide yang saya buat jelas ya? Itu bisa dibaca tujuannya apa? Silakan. Sudah? Nah, ini ya. Diharapkan nanti kalian paham makna dari kepemimpinan itu ya. Kemudian kalian setelah memahami itu, kalian nanti bisa memilih suatu kegiatan yang memang kegiatan itu bisa mendukung untuk melatih kepemimpinan kalian. Ya. Kemudian kalian juga bisa untuk mengimplementasikan dari perilaku seorang pemimpin itu yang seperti apa. Sebelum kita ke materi inti, kita bermain dulu. Seperti biasa, apa yang kamu lihat pertama kali pada gambar ini? Siap untuk melihat? Siap. Kalau kemarin Mas Yufan melihat ikan, sekarang kita akan lihat. Pertama kali yang kamu lihat dari gambar ini apa? Orang tatap-tatap. Apa? Warna. Orang. Orang ya. Terus? Ya. Mas Yufan melihat apa? Pertama kali yang kamu lihat apa? Gambar putih seperti orang. Orang. Mbak Rosa? Orang yang sedang bertatap muka. Bertatap muka. Ririn? Orang, Bun. Orang. Nggak ada yang lain? Orang hutan. Kita lihat ya ada apa ya di situ ya. Apa?
Wajah. Saat pertama kali melihat wajah, ada apa sih dengan wajah? Ada mata. Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah wajah orang dari samping, maka itu menandakan bahwa kamu mungkin banyak menghabiskan waktumu untuk memikirkan orang lain. Nah, ini Mas Yufan banyak memikirkan orang lain ini ya. Cocok dengan jurusan yang diambil, sosial ya. Kamu adalah orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Paham apa itu ekstrovert? Enggak, Bun. Terbuka. Extrovert. Iya, ekstrovert itu orang yang lebih terbuka. Kamu lebih suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak heran mengapa kamu senang dikelilingi oleh banyak orang. Namun sayangnya kamu mudah terpengaruh oleh orang lain. Saya harap Mas Yufan nggak mudah terpengaruh. Jadi, penting bagimu untuk selalu bergaul dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang baik, positif, dan bersemangat. Oke, gambar kedua kira-kira ada yang lain enggak selain wajah tadi? Punya persepsi lain? Ada persepsi lain? Enggak ada? Tempat? Tempat lilin? Pernah enggak? Rani, pernah melihat tempat lilin? Oh, Mbak Sasa? Pernah. Pernah. Ada apa dengan tempat lilin ya? Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah tempat lilin, maka itu menandakan bahwa kamu adalah orang yang introvert. Kebalikannya ya. Introvert itu orang yang tertutup ya, bahwa cenderung lebih tertutup. Dia mencoba untuk membentengi dirinya ya. Apa yang ya lebih tertutup, lebih biasanya orangnya pemalu nah di sini ya. Kamu tidak terlalu memikirkan orang lain. Itulah mengapa kamu akan merasa lebih nyaman saat berada di dalam rumah daripada di luar rumah. Ini anak rumahan ya. Selain itu, kamu juga akan merasa lebih kuat jika kamu sendirian atau hanya bersama beberapa orang di dalam ruangan tertutup. Next, bisa lanjut? Lanjut atau gimana? Yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Nih, kepemimpinan adalah, coba Mas Yufan dibacakan Mas Yufan. Kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, di sini inti utamanya adalah apa? Kata apa? Kepemimpinan. Bukan. Jiwa dalam seorang kepemimpin seorang pemimpin itu yang apa? Mampu untuk apa tadi? Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Nah, itu adalah inti dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini ya kepemimpinan menurut para ahli ya, merupakan bakat atau bawaan saja seseorang lahir. Nah, kalian punya jiwa kepemimpinan karena menurut ahli ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang kalian miliki dari sejak lahir. Kemudian Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasal dari pemimpin dilahirkan, bukan. Oke, kekuasaan berada asal raja menjadi. Oke, next ya. Udah mau. Halo. Mana? Iya, ini lagi proses. Saya lagi OTW ini kayaknya. Ngajak guyon ini ya. Ini ya, tujuan dari kepemimpinan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya tadi apa? Sebuah organisasi memotivasi orang lain tadi, mampu untuk
Mempengaruhi. Iya, oke. Next, fungsi kepemimpinan. Ada fungsi instruktif. Instruktif itu lebih dekat kepada apa? Memberikan apa? Semacam apa? Memberikan semacam apa, Mbak Sasa? Mbak Dinda. Arahan. Iya, arahan. Konsultatif. Kayak kayak apa ya, konsultatif. Ya, konsultan, betul. Ya, memberikan jalan keluar ya. Ini double, maaf ya. Tipe ya, ini kalau bahasa kalian tipe. Bunda tipe. Maaf, iya betul. Kemudian fungsi delegasi. Delegasi itu apa? Ini kembaran ini Mbak Dinda. Ya. Gimana ya? Fungsi delegasi ya. Kakaknya ikut meet, Bu. Gimana? Kakaknya ikut meet. Iya, enggak apa-apa, biarkan bergabung. Ketika kalian diberi sebuah delegasi ya, dari suatu negara atau dari suatu organisasi ya. Kemudian fungsi pengendalian. Jadi ada sistem mengendalikan orang lain. Iya, betul. Sifat pemimpin. Intelijensi, yaitu sifat atau kemampuan berbicara, menafsirkan, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota atau bawahan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin biasanya dia punya kemampuan yang mungkin dari taraf secara lebih karena apa? Dia mampu untuk tadi ya. Yang utama adalah mampu mempengaruhi, mampu memberikan semacam motivasi kepada anggotanya. Kemudian dia memiliki kepercayaan diri. Ya. Coba kalau orang introvert bisa nggak sebenarnya jadi pemimpin? Orang yang introvert bisa nggak jadi pemimpin? Bisa nggak? Bisa kalau ada Bisa kalau kembali ke kemauan. Iya betul. Ketika dia punya kemauan, maka dia bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Karena tadi dikatakan bahwa pemimpin itu bakat sejak lahir. Kemudian determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia mempunyai inisiatif ya, kegigihan, kemudian cenderung mengarahkan anggotanya. Dia lebih mampu untuk mengarahkan anggotanya. Kemudian integritas. Nah, ini ya Nak ya. Integritas ini sebenarnya tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalian sebagai seorang siswa juga harus punya jiwa integritas. Contohnya apa? Sudah pernah dengar istilah integritas? Mas Ivan udah pernah dengar belum? Sudah, Bu. Kapan? Barusan. Barusan. Mas Najib, sudah pernah dengar istilah? Dengar, tapi belum tahu. Belum tahu. Oke, Mbak Ririn. Pernah dengar istilah integritas? Belum, Bun. Belum. Mbak Rani sudah pernah dengar? Kemana ini Mbak Rani? Mbak Dinda. Kemana nih Mbak Rani? Mbak Rani. Suaranya kok mati Mbak Dinda. Oke. Ya, integritas itu semacam jiwa komitmen. Satu contoh ya, jiwa jujur. Ya. Sebagai seorang pelajar, kamu harus memiliki sikap jujur. Contohnya adalah ketika kalian mengerjakan tes, harus jujur, yakin, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya. Kemudian sosiabilitas. Ya. Meskipun pemimpin merupakan seseorang yang harus memiliki ketegasan dan kewibawaan, seorang pemimpin juga harus mampu menjalin hubungan. Iya, oke. Next ya. Menyenangkan. Iya. Next. Nah, ini banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan yang bisa kita lihat di situ ya. Ada gaya kepemimpinan autokratis. Autokratis yang seperti apa itu?
Pernah dengar istilah otoriter belum? Otoriter sudah pernah dengar? Pernah ya? Iya. Itu seorang pemimpin yang otokratis itu adalah pemimpin yang otoriter. Ada enggak di antara orang tua kalian yang otoriter? Atau mungkin teman kalian punya orang tua yang otoriter? Ada? Ada ya, tentunya ya. Ada. Oke. Nah, kemudian birokrasi. Orang pemimpin birokrasi adalah yang betul-betul dia ikut birokrasi, aturan, sistem yang ada. Partisipatif. Partisipatif adalah pemimpin yang dia berpartisipasi ya dengan anggotanya. Kemudian delegatif. Dia hanya punya apa istilahnya? Fokusnya udah didelegasikan aja ke bagian humas, ke bagian ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Nah, itu lebih dekat dengan delegatif ya. Kemudian apalah itu? Transaksional. Iya. Ada transaksi, mengedepankan transaksi antara pemimpin dengan bawahannya. Kemudian transformasional. Apa lagi itu? Bahasa asing ya. Memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk juga dalam hal membantu para anggotanya dalam menyelesaikan tugas mereka. Jadi dia bergabung dengan anggotanya, tidak melepaskan setiap tugas. Weslah karemu kono anggotaku piye carane kudu rampung, ndak seperti itu. Tapi dia juga berperan serta ya. Kemudian melayani sudah tahu ya. Sudah tahu ya, melayani. Dia lebih banyak ke apa memikirkan pelayanan kebutuhan pada anggotanya. Karismatik, yaitu pemimpin yang mempunyai kewibawaan, karisma. Kemudian kepemimpinan situasional. Jadi hanya situasi-situasi tertentu kayaknya ya dia memiliki jiwa kepemimpinannya, di mana dia melaksanakan kesiapan dari para anggotanya melaksanakan tugas ya dari tidak selalu berubah sesuai dengan kondisi. Saat serius, saat ya dia serius, bisa ya sebagai seorang pemimpin. Nah, tugas pemimpin berhubungan dengan kerja kelompok apa? Ya, dia memulai, kemudian mengatur, memberitahu, apalagi terusan mendukung, menilai dan menyimpulkan. Ya, dia memulai untuk memberikan semacam contoh mungkin bisa, kemudian mengatur anggotanya apa yang harus dilakukan, memberitahu, mengarahkan ya tadi ya, kemudian mendukung, memberikan support ya, kemudian menilai, mengevaluasi dari kinerja anak buahnya, anggotanya, kemudian menyimpulkan dari hasil kerja. Ya, ini kaitannya dengan kekompakan kelompok yang harus kalian tahu di sini adalah pemimpin harus mendorong bagaimana dia mampu untuk menciptakan sikap hangat ya, bersahabat dengan orang lain. Kemudian mengungkapkan perasaan ya. Ketika dia mampu untuk menyampaikan perasaan-perasaannya puas, bangga terhadap anggotanya, kemudian mendamaikan ketika terjadi sebuah perselisihan. Ya, kemudian mengalah ya. Mengalah bukan berarti kalah katanya ya. Tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian memperlancar. Ya, lebih erat kaitannya dengan fasilitator ya di sini ya. Ketika dia memperlancar kinerja anggotanya, dia bersifat sebagai seorang fasilitator. Kemudian memasang aturan permainan, setting standar. Mungkin dengan adanya tata tertib atau komitmen yang dibuat bersama dari anggota untuk anggota dan kembali lagi kepada anggotanya. Oke. Ini kaitannya tugas pemimpin yang berhubungan dengan kekompakan kelompok ya. Nah, sekarang bagaimana sih menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Ada apa di situ?
Efektivitas diri. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar, Mas Najib? Efektivitas diri. Kata dasarnya apa itu? Efektif. Ya. 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 Seperti apa itu contohnya? Mbak Brigida ya kayaknya suaranya ya. Apa ya? Efektif. Yuk silakan Mbak Rani. Mana suaranya Mbak Rosa? Efektivitas diri itu adalah seperti apa contohnya? Sinyal, astagfirullah, sinyal. Dia mempunyai tujuan ya, tujuan ketika dia mempunyai tujuan, dia mempunyai kemampuan untuk melatih supaya terjadi ketajaman dalam berkonsentrasi, berfokus pada tujuannya. Dia efektif dalam mengelola ya, merencanakan tujuannya supaya bisa tercapai. Iya, kemampuan persuasif. Yang seperti apa itu? Kemampuan mengajak. Ya, oke. Kemampuan untuk mempengaruhi. Betul sekali. Kemudian sikap positif. Jelas ya di sini ya. Sikap positif yang seperti apa? Terima kasih Allah jadi dimundurkan. Intermezzo ya. Oke. Sikap positif apa? Percaya diri, kemudian berperan aktif, dia mampu berinteraksi, memunculkan sebuah keakraban antara pemimpin dengan anggotanya. Kemudian perilaku nyata, real, tidak hanya OT. Apa itu istilah OT ya? Omong Omong OD, omong doang. Ada temennya yang seperti itu? Pastinya ada, Bu. Pastinya ada. Kira-kira kalau seorang pemimpin nanti punya karakter yang OD, akan dipercaya nggak sih sama anggotanya? Tidak. 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 Enggak. Nggak dipercaya. Kenapa nggak dipercaya? Ya karena memang dia tidak konsisten dengan apa yang dia omongkan. Tadi ya OD ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih menumbuhkan mempelajari syarat pemimpin efektif. Di sini ya, ada syarat untuk menjadi seorang pemimpin efektif itu ya. Ada 3 yang harus kita garis bawahi di sini. Berjiwa seorang pendidik. Betulkah seperti itu? Pendidik berarti tidak hanya guru kan? Ya enggak? Nah, dia seorang pemimpin juga harus mempunyai jiwa pendidik tadi. Ketika dia mampu untuk mempengaruhi, ketika dia baik, itu tadi beberapa hal yang kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, ada yang mau ditanyakan perihal kepemimpinan? Mbak Brigida? Udah nggak, Din? Gimana Mbak Yofan? Indah. Mbak Yofan paham? Paham dikit, Bu. Paham dikit, oke. Mbak Brigida, ada nggak yang masuk dalam organisasi di sini? Oh, Sasa. Oh, Sasa. Sasa masuk apa, Sa? Najib. OSIS, Bun. OSIS. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mana itu bisa untuk melatih. Melatih apa? Jiwa kepemimpinan. Pemimpinan. Iya, betul. Di desa nggak ada perkumpulan Karang Taruna atau apa gitu, Mas Jovan? Ada, Bun. Ada. Remaja, Bu. Ada kan remaja kan? Remaja. Ya. Ada. Oke. Mas Najib sebagai apa di desa? Anggota, Bu. Anggota. Mas Jovan, ketua? Anggota. Anggota. Mbak Danisa? Bendahara, Bun. Bendahara. Oke, Mbak Ririn?
Dinda jadi Humas. apa? Humas? Dinda humas? Saya Ririn. Ririn apa Ririn? Humas Bun. Di Humas. remaja. Di remaja. Brigida? Anggota. Anggota. Nggak ada yang jadi ketua ini. Besok Nggak calonnya. ada. Ya, besok Mas Yufan ya. Mas Yufan kita doakan jadi ketua. Amin. Amin. Latihan dari ketua kelas dulu. Nanti setelah ketua kelas menjadi ketua OSIS. Setelah ketua OSIS menjadi ketua Karang Taruna ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang kaitannya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, untuk melatih ya. Nah, baik. Silahkan untuk ditarik kesimpulan. Siapa yang mau membantu Bunda untuk menarik kesimpulan dari materi yang saya paparkan? Dinda. Mbak Rosa. Kalau mau saling tunjuk, berarti kita adakan sebuah permainan. Nanti yang salah berarti dia yang harus menyimpulkan ya. Ya. Permainannya adalah kata Yovan. Kata kuncinya adalah apa? Yufan. Loh, Yufan. bukan. Kata kuncinya adalah kata siapa? Kata Yovan kan? Iya. Yeah. Nah, kata kuncinya kata Yovan. Oke. Siap. Fokus. Apa Bu? Gak tahu Bu. Nah, makanya kata kuncinya kata Yovan ya. Ya. Kata Yovan. Mainnya gimana Bu? Hah? Contohnya dulu, Bu. Lah iya. Contohnya dulu. Iya, makanya ayo dengarkan dulu. Fokus, konsentrasi. Kata Yovan, pegang alis. Kata Yovan, pegang dagu. Kata Yovan, pegang telinga. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang fokus. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi kita? Kata Yovan, pegang telinga. Kata Yovan, pegang kepala. Pegang mata. Nah, Ririn. Rin. Yeay. Ya ampun. Aye. Ini Kata apa tuh? kuncinya apa? Rin. Apa ya, Bun? Kata. Kata Yo. Yovan. Iya, kata Yovan. Kenapa Wong tidak ada kata? Saya cuma bilang pegang mata. Tidak ada kata Yovan, kok Ririn langsung pegang mata. Padahal banyak loh Bun. Tapi yang pertama kali siapa? Ririn yang pertama kali. Enggak ya, Bun. Silakan, yuk. Yovan malah ora anteng kok dewek yuk. Yuk. Rin, disimpulkan Apa ya, Bun? dari materi kita apa yang kamu pahami dari materi ini tadi. Temanya tentang apa? Kepemimpinan. Ya, Kepemimpinan. dari beberapa gaya kepemimpinan tadi, pemimpin mana yang paling bagus, yang paling ideal? Tadi kan ada otoriter, autokratis tadi ya. Ada delegasi, delegasi yang hanya untuk, ayo kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ah, itu delegasi. Terus ada lagi apa? Yang paling bagus apa? Birokrasi. Iya, birokrasi. Yang dia hanya mengacu pada sistem yang ada. Ya. Yang paling bagus, yang paling ideal adalah pemimpin yang Mati. Mengapa demikian? Nah, sekarang saya tanya, mengapa demikian? Karena berwibawa mungkin Bu. Iya, dia memiliki semacam kewibawaan yang itu memang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin. Ada kalanya ketika dia bergabung dengan anggotanya, dia juga bisa menunjukkan pemimpin yang bisa untuk merangkul ya, bersama-sama memotivasi anak buahnya. Oke?
Mengajak. Dia mampu untuk mengajak, mampu untuk memotivasi, mendorong ya, mendorong, mempengaruhi bagaimana anggotanya itu bisa Jatuh untuk dulu. gimana, Mas Yovan? Jatuh Ya, tuh Bun, nak didorong Bun. Oh, kalau didorong di pinggir apa, ya jatuh betul ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan jatuh cinta ya Mas Yovan ya. Aduh. Ya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu memang sesuatu hal yang sudah kita miliki sejak lahir. Kemudian jiwa kepemimpinan itu bisa dikembangkan dengan apa? Berlatih. Untuk menjadi seorang yang pemimpin efektif, kamu harus berjiwa pendidik. Kamu harus tadi apa? Ada 3 tadi? Apa? Berjiwa pendidik. Terus apa lagi? Berjiwa pengajar. Ya. Pengajar. Kemampuan untuk mempengaruhi ya. Yes. Nah, nah, kemudian pemimpin yang real, nyata, sebuah tindakan yang nyata, tidak OT, tidak OD ya. Oke, baik. Nah, pemimpin yang ideal bisa kita masuk pada karakteristik pemimpin yang karismatik ya. Baik, demikian yang bisa saya berikan. Saya terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan untuk bertatap muka dengan kalian. Semoga PTS kalian sampai hari akhir berjalan dengan lancar. Nilai kalian memuaskan. Ingat, kalian integritas ya, integritasnya harus dipertahankan. Ya, selalu bersikap jujur terhadap diri sendiri. Yakin bahwa kamu punya kemampuan, ya. Kemampuan. Iya, betul. Percaya diri, yakin atas kemampuan. Ketika kamu mencoba untuk menyontek, ketika kamu bertanya pada yang lain, berarti kamu tidak punya integritas di situ ya. Kamu nggak mengakui bahwa kamu itu mampu. Di masa pandemi ini, saya berharap kalian tetap harus selalu tersenyum. Ya, jangan lupa untuk selalu tersenyum, jaga kesehatan. Ya, ketika memang kamu diperlukan untuk keluar, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Ya, COVID harus dijalankan. Dan terakhir yang ingin saya pesankan adalah kalian jangan lupa untuk bahagia. Oke, silakan karena tadi kita mengawali dengan doa. Mungkin kita akan menutup kegiatan ini dengan doa juga ya. Tadi Mas Najib ya yang memimpin doa ya. Silakan Mas Najib untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Setelah kegiatan cepat kita lewati dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan ini bisa mendapat berkah dari Allah. Untuk mengakhiri Zoom meeting kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bersama-sama kita lafalkan ucap syukur Alhamdulillah. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada tutur kata, kurang lebihnya Bunda minta maaf dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih ya. Ya, Bun. Ya, sehat selalu untuk kalian. Amin. Ya, amin.